Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah, kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi. Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah leluhur mereka. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi besar Muhammad SAW. Ini nasab mereka, dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial. Tidak boleh ada sebuah pengakuan nasab yang bersimultan pengakuan ini dengan privilege tertentu, baik secara sosial antropolog maupun secara paham keagamaan dari tafsir yang dapat diterima. Ketika ada susunan nasab umpama tentang baginda Nabi, dia mengaku merupakan bagian dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kita harus uji di meja saintifik, harus dibuktikan secara ilmiah berdasarkan metodologi kajian ilmiah sejarah yang dapat diterima bersama, bukan hanya diterima oleh ahli nasab, tapi juga logika kebenarannya dapat diterima oleh semua orang. Saya kecil-kecilan mengkaji nasab orang yang mengaku keturunan Nabi di Indonesia dari klan Ba'alawi yang selama ini mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya gunakan prosedur di dalam kajian penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Saya kumpulkan sumber-sumber sejarah, sumber-sumber yang membantu penelitian saya di dalam bagaimana menguji kebenaran sebuah tesis pengakuan berdasarkan silsilah-silsilah urutan nasab yang ada bahwa dia merupakan keturunan Nabi, baik dari manuskrip zaman masa lalu sesuai dengan zamannya maupun dari kitab-kitab yang sudah dicetak. Kemudian saya melakukan verifikasi sumber, saya kritik, saya verifikasi validitas dan orisinalitasnya. Kemudian saya pilah mana sumber-sumber yang primer, adakah sumber yang langsung ditulis oleh orangnya atau ditulis oleh orang lain tetapi dia pernah bersama dengan orang-orang yang ditulis dengan nasab itu, atau sumber itu tidak sezaman tetapi masih begitu dekat yang dapat melacak sebuah kebohongan apabila apa yang dikatakan sebelumnya adalah merupakan sebuah kebohongan. Setelah mengadakan verifikasi dan memilah, kemudian saya melakukan interpretasi sumber. Dari data-data yang saya ambil dari sumber-sumber itu, saya interpretasikan sehingga kemudian memunculkan sebuah kesimpulan sejarah historiografi bagaimana sebenarnya kedudukan dari nasab Ba'alawi tersebut. Dan inilah hari ini yang akan saya sajikan kepada Anda semua. Atau sambil berdiri aja ya. Kaum Ba'alawi yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra bin Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ahmad bin Isa, ini titik poinnya, dari sini yang diakui. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah,
telah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui pelacakan kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah. Sosok Ahmad bin Isa ini lulus tes uji petik dari kitab nasab. Kemudian menurut keluarga Ba'alawi, Habib-Habib yang ada di Indonesia, Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi. Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah leluhur mereka. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Naqi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi besar Muhammad SAW. Ini nasab mereka, dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial. Semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama Alwi yang disebut sebagai anak Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah katanya anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai keturunan Nabi, selesai atau lulus uji petik dari kitab-kitab yang ada pada zamannya yang primer atau yang sekunder. Tetapi apakah betul seorang yang bernama Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah? Namun nasab ini tertolak. Saya senang kalau menulis bikin kesimpulan dulu, biar orang itu tidak mengira-ngira. Karena urutan nasab seperti ini baru muncul dalam kitab keluarga Ba'alawi setelah 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa. Tadi kita kenal wafatnya 345. Sedangkan kitab-kitab nasab yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa, yaitu kitab nasab yang ditulis di abad ke-5, tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Mulai dari kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak yang namanya Ubaid atau Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-5 Muntaqilah Qalibiyah karya Abu Ismail Tabaqaba yang wafat tahun 400 Hijriah menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad yang tinggal di Rai, tidak ada Ubaid. Kitab abad ke-5 Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 menyebutkan pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-5 Al-Mazdi karangan Al-Umari wafat 490 menyebut pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-5 sepakat tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Namun masih ada kesempatan. Kitab-kitab abad ke-5 tersebut masih membuka masuknya nama lain dari anak-anak Ahmad bin Isa, karena kalimat yang dipakai adalah kalimat yang tidak menunjukkan makna terbatas atau hasr, menggunakan kalimat sebagian dari anaknya adalah Muhammad. Kitab abad yang dapat terlacak ada dan sudah dicetak abad ke-5, 3 ini sepakat bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-6 Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis tahun 597 Hijriah karya dari Imam Fahru Razi yang wafat 606 Hijriah menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanyalah dari 3 putranya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini sudah hasr. Imam Al-Fahru Razi ketika menyatakan anak Ahmad hanya 3 menggunakan jumlah ismiyah fa'aqibuhu min salasati banin. Menurut ulama nasab, apabila kitab nasab menggunakan terma jumlah ismiyah, ini menunjukkan makna asal atau terbatas. Berbeda ketika ulama nasab menggunakan jumlah fi'liyah, semisal fa'aqaba min salasati banin, ini masih memungkinkan ada nama lain selain 3. Tapi ketika terma kalimat menggunakan jumlah ismiyah seperti Asy-Syajarah Al-Mubarakah seperti itu, maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam Al-Fahru Razi berdasarkan ilmunya
adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Begitu pula lafaz salah satu bani merupakan isim adat bilangan. Menurut ahli ushul fikih, lafaz adat merupakan salah satu lafaz khusus. Jika dikatakan fakafaratuhu it'amu asyarati masakin, maka maksudnya adalah 10 orang miskin, tidak kurang tidak lebih. Maka ketika di abad ke-9, 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, dikatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah, maka nama itu tertolak. Lalu dari mana Imam Fakhrul Razi mengetahui 3 ini tanpa adanya referensi yang disebutkan dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah? Inilah yang dikritisi oleh Rumel Abbas misalnya dan yang lain sebagainya. Imam Fakhrul Razi, saudara, ketika menyebut anak Ahmad bin Isa hanya terbatas pada 3 saja, ini sangat bisa dipercaya. Kenapa? Karena ia tinggal di kota Roy di Iran. Sedangkan di Roy banyak anak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nah, ini sabotase. Jangan-jangan ini yang megang ini ada al-alnya enggak namanya nih? Al-anu gitu. Kitab abad ke-7. Ini tadi abad ke-6 sudah dihasar bahwa anaknya cuma 3. Sekarang bagaimana reportase dari kitab-kitab yang ada yang sampai kepada kita dari abad ke-7, ke-8 dan ke-9 awal. Kitab abad ke-7 Al-Bahri karangan Imam Al-Marwazi yang wafat 614 Hijriah juga tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia hanya menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-8 Al-Asili karya At-Taqtaqi yang wafat 709 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-8 As-Sabatul Musan karya Ibnu Al-Araj Al-Husaini yang wafat 787 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad 9 Umdatul Talib karya Ibnu Inabah yang wafat tahun 828 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Maka ada 8 kitab nasab yang sudah saya sebutkan yang membentang mulai dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 awal sepakat bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, dan di abad ke-6 sudah dihasar bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3. Maka masuknya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa dianggap sah.